Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZ Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk yang kesekian kalinya bertemu kembali bertatap muka untuk melanjutkan dars kita dalam membahas ulumul Quran, keilmuan-keilmuan yang berkenaan tentang Al-Quran. Dan pada pertemuan kemarin kita telah memulai membaca muqaddimah, pembukaan yang al-musannif, yang pengarang tulis, yaitu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di dalam kitabnya Zubdatul Ithqan, dan itu baru dapat setengah. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dan menyelesaikan muqaddimah yang beliau tulis. Ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hakadha asbaha baina aydina al-ana musannafatun mutanawwi'atun wa mawsu'atun qayyimatun fi ma nusammihi 'ilm al-qira'at wa 'ilm at-tajwid wa 'ilm an-naskh al-'uthmani wa 'ilm at-tafsir wa 'ilm an-nasikh wal mansukh wa 'ilm gharib al-Qur'an wa 'ilm i'jaz al-Qur'an wa 'ilm i'rab al-Qur'an wa ma syakala dzalika min al-'ulum ad-diniyyah wal 'arabiyyah. Oleh karena itu maksudnya, kalau kita sambung kepada pertemuan sebelumnya, bahwa ulama-ulama pada zaman dahulu itu, ulama salaf, mereka telah berlomba-lomba untuk mengarang karya ilmiah yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, karena mereka tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak akan pernah habis kita gali keilmuannya. Oleh karena itu para ulama-ulama pada zaman dahulu, mereka tidak pernah lelah, tidak akan pernah habis untuk menggali keilmuan-keilmuan Al-Quran ini, yang di dalam Al-Quran ini. Kemudian pada akhirnya mereka mengaranglah karangan-karangan ilmiah yang berkenaan, bertemakan tentang ulumul Quran dan lain-lain. Nah, pada akhirnya dari situlah terlahir beberapa cabang keilmuan seperti ilmu qiraat, qiraat sab'ah ataupun qiraat asyrah, wa ilmu tajwid yang alhamdulillah kita orang Indonesia pun sering mempelajari ilmu tajwid, anak-anak kecil. Wa ilman naskhil Utsmani, atau keilmuan yang bahas tentang nasakh Utsmani, yaitu rasm Utsmani, bagaimana cara penulisan Al-Quran dengan menggunakan rasm Utsmani. Wa ilmu tafsir, dan juga ilmu tafsir. Dan dari ilmu tafsir sendiri ini banyak ya. Ilmu tafsir itu nggak cuma satu, bermacam-macam ilmu tafsir. Ada ilmu tafsir yang khusus membahas ma'ani saja, ada yang ilmu tafsir yang membahas tentang nahwunya saja, ada ilmu tafsir yang khusus membahas tentang fiqihnya saja, ada ilmu tafsir isyari dan lain-lain. Wa ilmu nasikh wal mansukh, dan ilmu nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Ada yang nasikh, ada ayat-ayat yang dinasikh dan ada ayat-ayat yang dimansukh. Wa ilmu gharibul Quran, dan keilmuan tentang gharibul Quran. Wa ilmu i'jazul Quran, dan keilmuan tentang i'jazul Al-Quran, bagaimana mukjizat setiap kalimat, setiap kata yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat. Semuanya mengandung mukjizat. Ini mukjizat itu bukan Al-Quran, Al-Quran satu kitab gitu. Akan tetapi bahkan setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada mukjizatnya. Nah, itu ada keilmuannya sendiri untuk membahas tentang bagaimana keilmuan-keilmuan yang di dalam Al-Quran ini per kata, per kalimat. Wa ilmu i'rabil Quran, dan ilmu yang membahas tentang i'rab Al-Quran. Jadi khusus membahas nahwu, yang mana kita beberapa ulama mengarang kitab karangan ilmiah yang khusus membahas tentang i'rab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini i'rabnya apa yang berkenaan dengan nahwu. Tapi keilmuan i'rab yang bahas tentang i'rab Al-Quran ini itu sangat bersangkutan dan berpautan sama ilmu tafsir. Karena dengan seorang itu memahami dan mempelajari i'rab Al-Quran, dia akan mengetahui bahwa tafsir ini artinya ini, bahwa dimaksud ayat ini tafsirnya seperti ini. Karena jika seseorang dengan berbeda cara
i'rab nahwu, maka berbeda pula penafsirannya. Dan inilah yang biasanya kita pelajari di dalam ilmu-ilmu i'rab Al-Qur'an. Wa masyakala dzalik, atau yang menyerupai keilmuan-keilmuan yang barusan disebutkan minal ulumid diniyah, dari keilmuan-keilmuan diniyah wal arabiyyah dan bahasa Arab, mimma yu'tabaru bihaqqin arwa ilmin arafahu tarikh. Dan keilmuan-keilmuan tersebut itu benar-benar termasuk dianggap bahwa keilmuan yang paling hebat dan paling indah yang pernah dikenal oleh sejarah, yang pernah diketahui oleh sejarah. Jadi mungkin selama sepanjang sejarah ada banyak sekali, ribuan, ratusan ribu, jutaan keilmuan-keilmuan, akan tetapi di antara keilmuan-keilmuan tersebut yang paling indah untuk dipelajari, yang paling hebat untuk dipelajari, yang kita itu bisa membuat kita termotivasi atau kita itu terus rasa penasaran kita untuk menggali keilmuan tersebut terus bertambah, yaitu adalah ilmu Al-Quran yang berkenaan tentang membahas tentang keilmuan-keilmuan yang di dalam Al-Quran maupun keajaiban-keajaiban, mukjizat yang di dalam Al-Quran. Dan itu tujuannya semuanya lihirasati kitabin huwa sayyidul kutub. Karena tujuan ilmu-ilmu, keilmuan-keilmuan tersebut dikarang oleh para ulama, dibahas, dibukukan, bahkan itu tujuannya hanya untuk melindungi sebuah kitab suci, yang mana kitab suci tersebut adalah pemimpin kitab-kitab suci yang lain, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sebagaimana kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci penutup dari kitab-kitab sebelumnya, bahkan penghapus syariat yang di dalamnya ada syariat yang mana syariat ini menghapuskan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi yang mana nabi ini juga menjadi penutup para nabi. Wa bata hadzal mazhar mu'jizatan ilahiyatan musaddiqatan liqaulihi ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan hal seperti ini, pemandangan seperti ini itu seakan-akan menjadi bukti bagaimana mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran ini. Jadi Allah meletakkan mukjizat di dalam Al-Quran ini, salah satu dalil, salah satu petunjuk bahwa mukjizat Allah di dalam Al-Quran itu ada, benar-benar nyata, yaitu ulama dari zaman dahulu sampai bahkan nanti sampai di hari kiamat tidak akan pernah ada intinya habis keilmuan yang di dalam Al-Quran itu. Akan terus muncul keilmuan-keilmuan baru yang membahas tentang, dan ulama-ulama baru yang akan terus menggali keilmuan-keilmuan bagaimana besar mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu seakan-akan bersamaan ataupun pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya ini di dalam Quran surat Al-Hijr juz 14, bahwa kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Oleh karena itu kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Al-Quran di seluruh dunia, kitab sucinya umat Islam itu tidak ada perbedaan sama sekali. Baik dalam satu huruf pun tidak ada perbedaan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjanjikan akan menjamin bahwa Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu. Oleh karena itu kita melihat di seluruh penjuru dunia umat Islam, dunia Islam, berapa banyak ratusan ribu bahkan jutaan manusia yang menghafal Al-Quran dengan sangat lancar sekali, dengan iskon. Mereka mutqin di dalam menghafal Al-Quran mereka, ayatnya mereka hafalkan, kacanya mereka hafalkan, safhanya, suratnya, dan lain-lain. Dan mereka juga mengajarkan anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran. Kita mungkin sering mendengar cerita-cerita akan hal tersebut. Berapa banyak ya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan itu semuanya seakan-akan dia pembenaran, maha benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena di dalam tafsir dikatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk mara bahaya, ataupun Allah akan menjaga Al-Quran ini dari segala macam usaha musuh-musuhnya untuk menghilangkan Al-Quran, untuk meletakkan atau memasukkan atau memanipulasi Al-Quran. Nah, itu Allah menjaga Al-Quran dari hal-hal tersebut, dari iblis yang sudah lama sekali berusaha untuk menyesatkan manusia dari Al-Quran.
syayatin, dan mungkin para musuh-musuh Islam yang mereka berusaha untuk memanipulasi Al-Quran, memasukkan kepada Al-Quran sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Itu tidak akan pernah terjadi sepanjang sejarah sampai hari kiamat nanti. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin bahwa Allah yang akan menjaga Al-Quran. Walaqad anjabat tilkal ulumil anifatu walidan jadidan huwa mazijun minha jami'an wa salisun laha jami'an. Dan keilmuan-keilmuan tersebut yang sudah disebutkan tadi, keilmuan tajwid, ilmu nasakh utsmani, ilmu tafsir dan lain-lain, itu telah melahirkan sebuah keilmuan baru, ya, penemuan baru, yang mana penemuan-penemuan dan keilmuan-keilmuan baru ini yang mungkin ditemukan oleh ulama-ulama pada zaman sekarang itu tidak jauh dari keilmuan-keilmuan ulama zaman dahulu. Jadi apabila ulama-ulama zaman dahulu mereka telah memulai untuk menggali keilmuan yang di dalam Al-Quran, maka ulama-ulama zaman sekarang ketika mereka itu menemukan keilmuan-keilmuan baru yang berkenaan tentang Al-Quran, maka itu tidak lebih seakan-akan itu hanya sebuah hasil dari perjuangan ulama-ulama zaman dahulu. Ya. Fihi maqasiduha wa aghraduha wa khasaisuha wa asraruha. Karena di dalamnya intinya ada maksud-maksud dan tujuan-tujuannya sama, sasarannya juga, keistimewaannya, dan sirnya juga sama, seakan-akan sir rahasia keistimewaan karangan ilmiah ulama-ulama zaman dahulu, aslafun shalihin. Dan makanya oleh karena itu dikatakan wal waladu sirru abih. Ini seakan-akan sebuah perumpamaan peribahasa kalau dalam bahasa kita itu. Artinya apa? Anak itu adalah rahasia ayahnya. Kalau mungkin di bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mendengar masyhur sekali ada perumpamaan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka seperti itulah yang dimaksud wal waladu sirru abih. Ya. Karena keilmuan-keilmuan yang dikarang oleh ulama zaman sekarang yang membahas tentang Al-Quran, ulumul Quran dan lain-lain, itu sebenarnya tidak jauh hanya sebuah hasil dari perjuangan ulama-ulama mutaqaddimin yang mana mereka telah lebih dulu untuk mengilmukan Al-Quran ini, untuk menggali dan menulis, bahkan sampai menjadikannya dalam sebuah karangan ilmiah, dalam sebuah buku itu tentang ulumul Al-Quran, itu kemudian menghasilkan terus berlanjut di setiap zaman sampai menghasilkan keilmuan-keilmuan, cabang keilmuan baru yang membahas tentang keilmuan Al-Quran. Nah, itu sebenarnya hanya sebuah wal walad sirru abih, ya, perumpamaannya. Anak itu adalah rahasia ayahnya. Apalagi keilmuan-keilmuan tersebut itu intinya semuanya bermuara kepada Al-Quran. Yang mana Al-Qurannya adalah kitab yang paling mulia, maka keilmuan-keilmuan yang berkenaan, membahas, berkaitan dengan Al-Quran, maka seakan semuanya menjadi mulia. Kita belajar ilmu tafsir, kita belajar tajwid, kita belajar ilmu ijazil Quran, kita belajar ilmu qiraat. Itu semuanya adalah keilmuan-keilmuan yang sangat mulia sekali yang dikenal oleh sejarah. Ya. Wa huwa waqad asmauhu ulumul Quran, dan para ulama itu telah menamakan keilmuan tersebut ulumul Quran gitu. Wa huwa mawdu'u dirasatina fi hadzal kitab insyaallah. Dan itu adalah tema yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita dan pelajaran kita di kitab ini, yaitu kitab Zubdatul Itqan insyaallah. In illa anna nahtammu minha bima yata'allaqu bi ilmi tafsir li ajli suhulati khawdi dhimar tafsir al-Qur'anil Karim kamiftahin lil mufassirin. Akan tetapi walaupun kitab Zubdatul Itqan ini itu membahas ulumul Quran, akan tetapi Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu seakan-akan titik fokus beliau lebih memperhatikan untuk membahas tentang tafsir yang berkenaan dengan keilmuan tafsir. Kenapa? Mengapa demikian? Karena membahas ilmu tafsir ini seakan-akan memudahkan sebagai jalan untuk memudahkan mempelajari dan mendalami ilmu tafsir bagi mufassir. Nah, jadi apabila ada seorang mufassir ingin menafsirkan Al-Quran, maka seakan-akan sama Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini dikasih jalannya, dikasih kuncinya. Nah, dikasih kuncinya agar lebih mudah untuk menjalani ataupun mendalami keilmuan tafsir. Dan juga kepada thalabul ilm yang ingin mempelajari ilmu tafsir, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki seakan-akan telah memberi kita kunci agar kita itu bisa mengetahui tentang ilmu tafsir. Famisluha min hadhihi nahyah kamisli ulumil hadis bin nisbah liman arada an yadrusa ilmal hadis. Maka perumpamaannya tidak jauh beda sebagaimana seseorang itu ketika dia itu ingin mempelajari hadis, maka harus memulai dengan mempelajari ilmu ulumul hadis atau ilmu usulul hadis atau yang kita kenal dengan mustalah hadis. Itu penting
Ya, apabila seseorang itu ingin takhusus, ingin mengambil dia itu mengambil jurusan ilmu hadis, ingin mendalami hadis, maka dia harus mempelajari ilmu usul hadis, keilmuan-keilmuan yang membahas dan mendalami tentang hadis tersebut. Seakan-akan sebagai kunci agar dia bisa mempelajari ilmu hadis. Maka sebagaimana seperti itu juga Al-Qur'an. Apabila seseorang itu ingin mempelajari tafsir, seorang itu ingin mempelajari tafsir, maka seharusnya dia itu mempelajari dulu yang namanya ulumul Qur'an. Karena dalam ulumul Quran itu terdapat seakan-akan kunci ini di mana di dalamnya ada pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan ilmu tafsir tersebut. Nah, waqad sarraha As-Suyuti bidzalika fi khutbati kitabihi Al-Isqan allazi minhu nulakhisu hadhihi az-zubdah. Dan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti itu telah menerangkan hal tersebut. Hal tersebut sudah diterangkan oleh Imam As-Suyuti di pembukaan kitabnya, yaitu Al-Isqan, yang mana kitab Al-Isqan ini menjadi induk kitab ini, yaitu kitab Zubdatul Isqan. Karena sekali lagi kitab Zubdatul Isqan karangan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini merupakan intisari, ringkasan dari kitab Al-Isqan fi Ulumil Quran karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, "Walaqad kuntu fi zamani talab ata'ajjabu minal mutaqaddimin iz lam yudawwinu kitaban fi anwa'i ulumil Qur'an kama wada'u bidzalika binisbati ila ilmil hadis." Imam As-Suyuti mengatakan bahwa salah satu penyebab beliau itu mengarang kitab Al-Isqan karena pas waktu beliau itu dulu masih masa belajar, beliau melihat ulama-ulama dan para thalabul ilm pada zaman dahulu itu mereka itu tidak mengarang karya ilmiah, tidak membukukan kitab yang fi anwa'i ulumil Quran, bermacam-macam yang membahas tentang bermacam-macam cabang keilmuan Al-Quran. Sebagaimana mereka itu meletakkan ataupun mengarang bermacam-macam cabang ilmu hadis. Oleh karena itu Imam Suyuti sangat heran sekali. Ulama pada zaman dahulu, di zaman Imam Suyuti, mereka bisa mengarang berlomba-lomba untuk mengarang cabang keilmuan hadis, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang seakan-akan terfikirkan, terbesit untuk mengarang keilmuan atau berbagai macam cabang keilmuan yang berkenaan dengan Al-Quran. Dari situ Al-Imam As-Suyuti termotivasi untuk mengarang kitab beliau, yaitu Al-Isqan fi Ulumil Quran. Dan juga sebab lainnya, beliau termotivasi setelah iktasyafa kitab syekhihi. Beliau telah melihat dan memperhatikan kitabnya guru Imam As-Suyuti, yaitu Al-Imam Al-Kafiji At-Taisir fi Qawaid Ilmu Tafsir, dan juga kitabnya Al-Imam Al-Bulqini Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Jumlah. Dari kalimat Mawaqi'ul Ulum ini seakan-akan Imam Suyuti itu termotivasi dari kalimat Mawaqi'ul Ulum. Mawaqi'ul Ulum, bermacam-macam keilmuan, ya, seakan-akan gitu. Dan akhirnya beliau mengarang kitab At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Kemudian beliau termotivasi untuk mengarang kitab yang lebih luas dari itu. Akhirnya beliau mengaranglah kitab Al-Isqan fi Ulumil Quran, yang mana kitab Al-Isqan fi Ulumil Quran ini seakan-akan menjadi kitab yang paling luas di babnya. Kitab yang paling luas di babnya, yaitu bab Ulumul Quran. Nah, فهذه فصول في علوم القرآن لخصناها من كتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الذي سماه الإتقان في علوم القرآن مع بعض تحقيقات وزيادات لا بد منها لاستكمال الفائدة. Dan ini Ulumul Quran ini adalah kitab yang, ini kata Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang kami ringkas dari kitabnya Al-Imam As-Suyuti yang dinamain Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tapi ma'aba li tahqiqat. Sebagaimana kita tahu bahwa ciri khasnya ringkasan, namanya ringkasan itu biasanya ya pembahasannya jauh lebih simpel daripada kitab aslinya, kitab induknya. Itu sudah menjadi ciri khasnya ringkasan. Akan tetapi beliau Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di kitabnya Zubdatul Isqan ini, walaupun kitab Zubdatul Isqan ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Isqan karangan Imam Suyuti, akan tetapi Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menambahkan ada beberapa tahqiqat, pembahasan-pembahasan waziyadat dan tambahan-tambahan faedah labudda minha yang harus beliau sebutkan. Kenapa? Listikmalul faedah, agar faedahnya itu semakin sempurna. Karena apabila hal tersebut tidak dijelaskan oleh Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu seakan-akan beliau menyebutnya kurang. Walaupun hal tersebut tidak disebutkan di kitab induknya, yaitu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam Suyuti, akan tapi beliau sebutkan di kitab Zubdanya.
intisarinya, kitab ringkasannya. Wa samainahu Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, dan beliau menamakan kitab ini yaitu Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Zubdah, yaitu zubdah itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah sari ya. Intisari, kayak perasan gitu modelnya ya, dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nas'alullah taala an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi wa ja'alahu amalan salihan liwajhil karim. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada umat untuk dengan kitab ini Zubdatul Itqan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat dengan sebab kitab aslinya, yaitu induknya, yaitu kitab Al-Itqan. Wa ja'alahu amalan salihan, dan Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kitab ini sebagai amal soleh yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Abuya, muqaddimah ini ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di Mekkah Al-Mukarramah pada tanggal 8 Rabiul Awal 1401 Hijriah. Alhamdulillah, berarti kita pada pertemuan kali ini telah menyelesaikan muqaddimah kitab Zubdatul Itqan yang ditulis oleh beliau sendiri, pengarang, yaitu Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu wa arda wa nafa'ana bi ulumi wa barakatihi fid dharain. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita sudah mulai di pembahasan tentang ulumul Quran di kitab Zubdatul Itqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat, berkah umur, panjang umur, berkah rezekinya, sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat wal afiat wal lutuf min Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Minta maaf apabila ada salah dalam tutur kata ataupun kurang dalam pembahasannya. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.